Kalau sampai nggak mau bergerak atau nggak mau rajin menghitung waktu adalah uang, itu betul di sawitan, memang betul. Oke, jadi saya nggak nyampaikan yang enak, nggak ada yang enak sawit itu. Pedih sengsara. Tapi kalau jenengan menikmati dan menyenangi pekerjaan itu, nggak ada ceritanya yang sengsara. Karena di situ kan diatur sendiri, sampai nggak selalu diawasin. Paling pengawasannya hanya hitungan hasil aja sama mandor. Tapi kalau pekerjaannya nggak mungkin mandor ngikutin sampai buntutin orang satu-satu, iya kan? Iya. Makanya harus diniati yang betul-betul. Sampai merantau dari Jawa ke Kalimantan nggak dekat, pakai biaya juga. Dan biaya itu nanti sampai tanggung sendiri. Jadi dipotong ya Pak ya? Dipotong kan? Ya. Jadi apa teknis dan mekanisnya nanti biar disampaikan beliau, Pak Uto, yang sudah tahu kebunnya kayak apa, pekerjaan sampean harus seperti apa, dan memilih sampean nanti. Jadi perusahaan pun harus menilai sampean. Ada pertanyaan dari jenengan yang saya sampaikan ini, dari pedih dan sengsara? Siap? Siap. Siap mandi air sungai? Siap. Mandi air hujan? Siap. Oke, siapnya jangan di sini aja. Siap. Ya, ini ada Pak Uto, nanti siapnya di sana nggak siap. Sampai nanti duduk sama Pak Uto nanti. Oke. Pak mau nambah satu. Oke, moga Mas Diki kalau mau nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingatkan kepada panjenengan semuanya satu lagi, di sawit itu tidak enak sekali. Yang pernah kerja, nggak pernah kerja berat, tolong mundur aja. Saya tegaskan lagi, mending mundur. Sengsara di sana Mas. Tidak ada enaknya di sana beneran. Saya minta tolong yang pengalaman di sawit angkat tangan. Jujur, Iya. Mas. Yang lain, sudah tahu saya yang pengalaman siapa. Yang belum pengalaman saya tolong satu kali ini ya. Kalau sampai nggak pernah kerja berat, mundur beneran. Saya minimal kerja di sana 2 tahun. Bulan pertama sampai bulan 6 yang dipotong. Bulan ke-7 dikembalikan kebiasaan sampean. Jaganya apa? Sampean banyak utang di koperasi. Gitu. Paham panjenengan semua? Paham. Jangan paham saja. Ini Mas. Di sana kalau musim kemarau air susah. Istri pun dibagi-bagi. Istri kok dibagi-bagi? Oh, listrik. Iya. Ya bisa sampean full 24 jam. Gak seperti di Jawa. Sampean bangun tidur bisa lihat cewek di Jawa. Di sana nggak bisa. Depan udah sawit, belakang sawit, samping sawit. Gak ada namanya bisa lihat kendaraan mewah seperti di Jawa. Tidak bisa lihat bis, kereta. Saya tegaskan lagi Mas. Sampean kalau nggak siap mundur aja. Kalau pernah kerja seperti sales, cuci mobil dan lain-lain, nggak pernah kerja berat, mundur. Nggak mungkin kita suruh ganti apapun, nggak ada di sini. Paham semua? Mobil Paham. belum dicetak tiketnya, belum diurus rapid testnya, sampean mundur ya kalau nggak siap. Siap nggak? Siap. Saya mohon maaf bila ada salah kata saya. Kita lanjutkan ke Pak Uto biar teknis dan teknisi dijelaskan kurang jelas, sampai tanya sedetail mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Oke, selamat siang Bapak-bapak. Siap. Hari ini juga ya. Ibu juga. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kalau di perkebunan di Banter tuh ada suatu kebiasaan apel pagi. Jadi pagi-pagi itu sudah apel, kumpul. Iya. Kumpul dan setelah kumpulan itu selalu diawali dengan semangat. Jadi begitu dibilang semangat pagi semangat. Itu bisa kita mulai. Semangat pagi. Semangat. Jadi memang harus dimulai pagi itu semangat. Pagi itu disitulah master morning namanya. Jadi kalau karyawan-karyawan tidak apel pagi itu gagal semuanya.
Makanya kita selalu diawali pagi-pagi itu dengan semangat. Kumpul, meeting, kasih pengarahan, resisten, mandor, kerja. Dibilang tadi Pak Tri, betul, jadi betul-betul perjuangan. Ya, bagaimana dia baru dari bangun tidur dipaksa untuk bangun segera pagi-pagi, ya kan? Tanganan sudah kumpul di lapangan. Harus Sosialisasi untuk keberangkatan PD Egelhik Kalimantan Timur, calon tenaga kerja perkebunan kelapa sawit. atau satu area perkebunan itu harus siap. Berarti saya siap dari hal yang begitu besar tadi terjun ke suatu tempat yang penuh dengan hutan sawit, jauh dari dunia perkotaan, Ini jauh dari mana-mana. rekrutmen kita. Sawit dan sawit, buah. Nah, untuk sosialisasi hari ini Betul yang bilang juga Pak Tri, penghasilan di PHP kita dibanding dengan perkebunan lain kita yang paling tinggi, karena kita udah ukur upah kita, premi kita kalau kerja yang rajin itu kita paling tinggi dibanding dengan perusahaan-perusahaan di perkebunan di Indonesia. Jadi kita kelebihan kita di situ, kita yang paling tinggi karena kita ada premi upah. Ada upah pada dasar basic, kemudian ada premi itu ada lebih 1 lebih 2. Jadi semakin kita rajin, semakin kita banyak penghasilan. Jadi harus diusahakan, ini saya tegaskan ke bapak-bapak dan ibu, hari-hari harus kerja. Jangan sampai bolong harinya, gara-gara hujan, gara-gara banjir, gara-gara situasi-situasi yang kurang menyenangkan sehingga nggak masuk. Jangan. 1 bulan ada 25 hari. Berarti dalam 25 hari itu harus full kerja. Itu yang harus dilalui. Jadi semangat itu harus ditumbuhkan. Ya, itu bangun semangat kerja. Harus ditumbuhkan. Orang itu berhasil itu begitu dia mulai dari bangun tidur itu. Begitu dibilang capek lah dia nanti. Dan semangat lagi. Tapi begitu dia mulai bangun, dia pikirkan, nah, saya pasti bisa, saya harus kerja. Bergerak itunya, tenaganya keluar, itu kerja. Betul. Karena pikiran kita, apa yang kita pikirkan, dia akan masuk ke jiwa atau tenaga kita. Kalau kita bilang bisa bekerja, pasti bisa.